Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, kalau Anda pernah ngelihat anggota BRIMOB beraksi, entah itu pas lagi nanganin terorisme, ngejinakin bom, atau operasi SAR di medan yang super ekstrim, Anda pasti sadar, mereka ini jelas bukan polisi biasa. Mereka tuh satuan elit paramiliter kebanggaan Polri. Terus apa sih rahasianya? Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan anatomi klinis dari seorang anggota BRIMOB. Kita bakal bedah standar seleksinya yang multidimensi, super ketat, berlapis, dan jujur aja, nyaris tanpa kompromi. Jadi siap-siap ya, kita bakal ngeliat langsung apa yang bener-bener misahin orang yang cuma sekedar sehat biasa sama mereka yang beneran tangguh luar dalam. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya syarat mutlak buat bisa pakai baret biru kebanggaan BRIMOB itu? Ini tuh bukan cuma soal punya otot gede atau bisa lari kencang loh. Masuk unit paramiliter ini butuh perpaduan yang benar-benar sempurna. Mulai dari fisik luar yang presisi, mesin organ dalam yang gak ada cacatnya sama sekali, sampai mental dan ideologi yang kebal banget sama tekanan ekstrim. Kalau Anda bisa lolos dari saringan ini, itu artinya Anda diakui punya profil manusia yang gak gampang patah. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Dokumen resmi penerimaan Bintara BRIMOB Polri tahun 2026 ini bakal jadi cetak biru kita hari ini. Lewat pedoman ini, Polri seakan mau bilang kalau kesempurnaan absolut itu baru garis startnya. Apalagi sekarang sistemnya udah serba digital, jadi otomatis nutup semua celah buat intervensi. Nggak ada deh yang namanya tawar-menawar buat standar kualitas personel operasional mereka. Nah, biar lebih kebayang, ini dia peta jalan seleksi yang bakal dilalui pendaftar. Kita akan bahas mulai dari syarat fisik luar, terus uji kesehatan internal, lanjut ke mental dan ideologi, uji kesamaptaan jasmani, dan ditutup dengan strategi lolos seleksi. Kita mulai dari tahap pertama dulu ya, syarat fisik luar, atau bisa kita sebut cangkang eksternal yang tanpa cacat. Tinggi badan di sini tuh standar mutlak, dan ini ada alasannya. Ini hubungannya langsung sama jangkauan operasional pas bawah perlengkapan taktis, kayak tameng atau senjata laras panjang. Buat pendaftar umum pria, standarnya 165 cm. Tapi, Polri juga nerapin kebijakan afirmasi yang sangat objektif nih buat saudara-saudara kita dari ras Melanesia. Buat yang di wilayah pesisir, minimalnya 163 cm, dan buat yang di pegunungan, 160 cm. Jadi institusi ini benar-benar nyesuaiin sama keragaman geografis dan etnis, tanpa nurunin fungsionalitas operasionalnya. Terus, yang bikin ngeri di tahap ini adalah kebijakan zero tolerance-nya. Coba bayangin kalau tinggi badan seorang kandidat kurang setengah sentimeter aja dari batas minimal, ya cuma 0,5 cm, mimpi buat pakai baret biru langsung tamat detik itu juga. Statusnya langsung TMS atau tidak memenuhi syarat. Benar-benar nggak ada celah buat kesalahan sedikit pun di tahap awal ini. Oke, cangkang luar udah aman. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, uji kesehatan internal. Ibarat mobil, kita lagi ngecek mesin bagian dalamnya nih. Buat nilai kesehatan internal ini, tim kedokteran Polri punya sistem khusus yang namanya STAKES atau status kesehatan. Sistem ini membagi temuan medis jadi 4 tingkatan. Kalau Anda dapat STAKES 1, wah berarti kondisi organ Anda prima banget, nggak ada kelainan. STAKES 2 dan 3 itu berarti ada temuan ringan atau sedang tapi tenang, masih masuk kategori memenuhi syarat. Nah, yang bahaya itu kalau dokternya nemuin kondisi kategori STAKES 4. Ini ibarat vonis mati buat proses seleksi Anda. STAKES 4 ini kelainan berat yang pasti bakal ganggu tugas dan ujung-ujungnya diskualifikasi mutlak. Pasti pada penasaran kan, apa aja sih yang bikin kena STAKES 4 ini? Pertama, penyakit menular, kayak hepatitis B, hepatitis C, atau HIV. Itu udah otomatis gugur. Terus tato dan tindik juga mutlak dilarang, kecuali emang ada surat keterangan adat atau agama yang sah. Nah, yang menarik, telapak kaki rata atau vas planus itu juga divonis STAKES 4. Kenapa? Karena secara medis terbukti bisa bikin punggung dan lutut nyeri kronis pas lagi lari bawa beban berat. Buat organ vital, bekas TBC sedikit aja di paru-paru atau ukuran jantung yang bengkak ngelewatin rasio 50% bakal langsung disuruh pulang. Jadi pertanyaannya, kira-kira mesin internal Anda bisa lolos nggak dari inspeksi super ketat ini? Kalau udah lolos tahap awal, pemeriksaan kesehatan tahap 2 ini jauh lebih invasif. Di sini, jarum suntik sama perangkat radiologi yang bakal bicara. Ada EKG jantung, tes darah yang komprehensif, rongsen toraks, sampai uji toksikologi. Nah, dengerin ini baik-baik ya. Kalau sampai ketemu residu sekecil apapun dari narkoba, entah itu amfetamin, morfin, atau ganja di urin, seluruh rangkaian seleksi Anda langsung batal seketika. Bener-bener nggak ada ampun buat yang namanya penyalahgunaan zat. Sip, fisik sama organ dalam udah kita bahas. Sekarang tahap ketiga, mental dan ideologi. Kita nyebutnya sistem operasi yang kebal stres. Bicara soal tes psikologi, salah satu instrumen yang paling ikonik tuh tes kecermatan, atau yang sering banget kita dengar dengan sebutan tes koran.
Biasanya ada dua varian nih, tes Kraepelin sama tes Pauli. Intinya sih sama-sama disuruh jumlahin angka yang super banyak, tapi metodenya beda. Kraepelin itu ngerjainnya dari bawah ke atas di kertas A4, dan setiap menit ada aba-aba pindah yang bikin ritmenya intens banget. Kalau Pauli, dari atas ke bawah di kertas yang gedenya seukuran koran, dan durasinya bisa sampai 60 menit non-stop. Dan tahu nggak, yang dinilai di sini bukan seberapa jago Anda matematika dasar. Psikolog itu sebenarnya lagi ngelihat ritme kerja Anda dari grafiknya. Apa grafiknya stabil, terus naik, atau malah nyungsep? Kalau grafiknya jatuh drastis, itu tandanya profil psikologis tersebut gampang nyerah dan nggak tahan sama kelelahan yang luar biasa. Selain psikologi klinis tadi, calon prajurit juga harus ngelewatin verifikasi mental ideologi dan penelusuran mental kepribadian atau PMK. Ingat, Brimob ini alat penegak hukum negara yang dibekali persenjataan taktis loh. Ngasih otoritas sebesar itu jelas butuh jaminan mutlak soal kesetiaan. Makanya peserta diuji abis-abisan buat mastiin loyalitas 100% ke Pancasila dan NKRI, dan mastiin nggak ada hubungannya sama paham ekstremis apapun. Pas sesi wawancara, pewawancara bakal nekan kandidat buat ngecek konsistensi jawaban dari tes komputer sebelumnya. Mereka juga bakal nilai ketegasan suara sama fokus kontak mata. Kelihatan ragu sedikit aja pas jawab, wah bisa langsung disuruh pulang itu. Selanjutnya, tahap keempat, bukti kesamaptaan jasmani. Waktunya ngebuktiin gimana mesin ini beroperasi saat dipaksa bergerak habis-habisan. Nah, perhatiin angka ini, 41,00. Ini tuh angka keramat banget di seleksi jasmani Polri. Ini adalah nilai batas lulus atau NBL yang harus banget dikejar dari gabungan tes fisik. Tapi awas, ada aturan main yang ngeri banget. Kalau Anda sampai dapat nilai 0 di satu jenis olahraga aja, saya ulang ya, cuma butuh satu kegagalan total di satu item tes, maka angka 41 ini langsung nggak ada artinya. Peserta bakal langsung dinyatakan gugur saat itu juga. Tes jasmani ini dibagi jadi dua bagian. Kesamaptaan B itu fokusnya ke daya ledak otot anaerobik, dan waktunya cuma 1 menit per item. Cuma 1 menit. Tapi, buat dapat nilai maksimal pria, Anda harus narik beban tubuh di tiang pull up sebanyak 17 repetisi sempurna. Dagu harus lewat palang, dan tangan harus turun lurus terkunci. Kalau ngakalin pakai ayunan kaki atau keeping, instruktur bakal diam aja dan nggak ngitung gerakan itu. Terus Anda harus sit up sampai 50 kali, push up 43 kali dengan dada nyaris nyentuh tanah, dan terakhir, lari angkat 8 alias shuttle run secepat kilat di bawah 16,2 detik buat ngebuktiin kelincahan. Kalau tadi anaerobik, sekarang kesamaptaan A. Ini ujian maut buat kapasitas kardiovaskular atau VO2 max Anda. Tes ya, lari 12 menit non-stop keliling lintasan. Buat dapat skor sempurna 100, pendaftar pria harus bisa lari sejauh 3.444 meter dalam 12 menit itu. Coba tanyain ke detak jantung Anda sekarang, sanggup ngatur dipaksa lari secepat pelari maraton profesional? Oh ya, belum selesai. Ada juga ujian wajib renang gaya bebas sejauh 25 meter. Mengingat Brimob itu sering banget diterjunin buat operasi SAR perairan, kalau nggak bisa berenang, yaitu kecacatan taktis yang benar-benar nggak bisa ditoleransi. Terakhir, tahap kelima, strategi lolos seleksi, alias gimana caranya bisa bertahan hidup dari corong eliminasi yang berlapis ini. Jadi, gimana dong caranya biar bisa tembus saringan ini? Para ahli selalu nyaranin persiapan jangka panjang, minimal 6-12 bulan. Inti paling krusialnya itu di tindakan pencegahan sejak dini. Langkah pertama, Anda wajib banget lakuin general medical check-up mandiri. Beresin tuh masalah sepele kayak gigi berlubang atau mata minus ringan, biar nggak kejebak di stage 4. Kedua, bangun kardio dan kekuatan otot inti pelan-pelan. Ingat, jangan sampai overtraining, karena kelelahan ekstrim malah bisa bikin irama jantung jadi abnormal pas hari H. Ketiga, biasain diri sama simulasi psikologi CAT dan cari ritme buat ngerjain tes koran. Dan keempat, ini sering dilupain, banyakin baca soal sejarah dan wawasan kebangsaan. Ini penting banget biar pas di wawancara mental ideologi, Anda bisa jawab dengan retorika yang tegas dan meyakinkan. Nah, kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Lewat rangkaian seleksi fisik, klinis, dan psikologis yang nyiksa banget ini, Polri itu bukan cuma nyari orang yang jago lari atau kuat ngangkat beban. Mereka lagi ngebentuk profil manusia yang komplit dan utuh. Fisiknya tanpa cacat, pikirannya tajam, dan punya loyalitas yang gak bakal bisa dibeli atau dipatahin sama tekanan apapun. Pertanyaan penutup dari saya buat Anda hari ini, kalau seandainya besok pagi Anda berdiri di garis start seleksi itu, kira-kira Anda udah punya belum sih disiplin tingkat dewa yang dibutuhin buat ngebuktiin kalau Anda layak pakai baret biru Brimob? Sampai di sini dulu sesi bedah materi kita kali ini. Terima kasih udah ngikutin sampai akhir, dan sampai jumpa.